Oke, baik, kita mulai. Alhamdulillah, alhamdulillah katsiran thayyiban barakan fi salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kita selalu berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehingga kita berikan kenikmatan untuk bisa bertemu kembali. Mau bagaimanapun itu termasuk nikmat Allah ya, kita bisa dipertemukan kembali meskipun dalam jaringan internet ya, kita tidak tatap muka langsung. Dan Afwan, kayaknya saya lebih pede kalau nggak open ini ya, open video apa, open open cam ya, kayaknya lebih pede kalau tanpa tanpa cam kayaknya nggak ada masalah ya. Hmm. Ya kayaknya wajahnya juga nggak terlalu cakep jadi nggak perlu dipandang, nggak masalah. Em, ya, ini ada sedikit nasihat bisa jadi atau masukan ya, bahwasannya tetap semangat dalam belajar. Ya, mungkin kita agak berbeda dengan teman-teman kita yang masuk di sekolah, namun sebenarnya asalnya sama. Kita sama-sama menuntut ilmu, kita sama-sama belajar ilmu, dan tidak ada suatu apapun yang berat bagi Allah untuk menyampaikan ilmu atau menganugerahkan ilmu kepada kita. Ya, mau bagaimanapun bentuk pembelajarannya. Seandainya memang sudah Allah takdirkan kepada kita ilmu itu akan sampai kepada kita, maka pasti terjadi. Ya, yang penting kita berusaha, berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Ya, malah justru yang membuat kita itu tidak maksimal dalam belajar adalah kadang-kadang adalah kebanyakan kemungkinan besar adalah dari diri kita. Ketika kita diminta untuk evaluasi, kita diminta untuk belajar, kita tidak memaksimalkan belajar kita. Padahal kita banyak waktu nih, kita banyak waktu yang longgar. Saya kira di sini nggak ada yang kerja kan ya, nggak ada yang kerja. Ya nggak tahu juga ya, mungkin ada yang kerja. Tapi insya Allah dengan kerjaan yang ada, pasti masih ada senggang waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam mesti ada ya. Dan tugas-tugas yang diberikan, insya Allah nggak sampai dikerjakan harus 1 jam. Paling sekitar 10 menit bisa selesai. Nah, kenapa saya sampaikan demikian? Karena kaitannya masih saya jumpai itu di pembelajaran kita itu tidak mengumpulkan tugas. Dan hari ini, pekan yang kemarin tuh ada rekor nih di kelas kita, semuanya tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Ya, wallahu alam, saya tidak tahu itu masalahnya di mana, atau mungkin ya memang kesusahan tidak tahu cara mengerjakannya. Kita kan punya HP nih, kita punya WA nih, dan saya juga buka kesempatan silakan untuk bertanya ya. Dan meskipun juga saya sampaikan bahwa mungkin tidak saya jawab langsung, tapi insya Allah saya jawab, insya Allah saya jawab. Atau boleh kalau seandainya mendesak, telepon di waktu-waktu senggang lah, mungkin istirahat siang atau ya antara maghrib dan isya, itu kan ada waktu-waktu longgar tuh ya. Ya, kalau pas ada kajian ya mungkin tidak bisa ngangkat dan lain sebagainya. Boleh ditanyakan. Tapi untuk pekan ini kenapa ya agak ini saya ada sudut pandang yang kurang baik lah di pekan yang kemarin. Kenapa kok tidak tidak mengumpulkan semua untuk bahasa Indonesia. Maka nanti tugas untuk bahasa Indonesia baik yang sekarang hadir di Zoom meeting maupun yang tidak bisa hadir sama, yaitu tugasnya adalah seperti pekan kemarin. Itu aja. Nah, saya belum bisa memastikan nih, kita sudah paham atau belum. Nanti jangan-jangan diujikan seperti itu nggak bisa mengerjakan. Itu ya bahasa Indonesianya. Dan juga saya sampaikan juga bahwa kehadiran ini kita harus semangat juga, harus eh, semangat untuk hadir karena itu nanti juga ada akumulasi penilaian kehadiran, keaktifan, dan itu nanti akan mengganggu nilai juga kalau misalkan kita tidak aktif gitu. Namun kalau memang sudah ada kendala, maka ya mau bagaimana lagi, mau memaksakan hadir juga berisiko sakitnya tambah parah, ya maka silahkan izin. Nah itu sudah nggak bisa kita apa nih, nggak bisa kita paksakan lagi, ya mau bagaimana lagi, ya udah kita harus terima kenyataan. Ya meskipun mau bagaimanapun namanya izin juga nggak ikut pembelajaran, jadi ya nanti masuknya tetap tidak aktif di hari tersebut. Ya, yang penting kita tahulah takaran diri kita masing-masing. Ya, itu ya. Terus untuk yang sudah mengerjakan bahasa Inggris, jazakillahu khairan. Semoga Allah membalas ya semangat antunna semuanya dalam belajar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu termasuk mengapresiasi saya juga. Saya bangga karena sudah dihargai dengan
mengerjakan tugas tersebut. Ya. Dan sudah saya koreksi, insya Allah saya juga sudah memaksimalkan untuk mengkoreksi. Kadang-kadang saya juga menggunakan audio recording untuk menjawabnya langsung. Karena memang sebenarnya ya ngeteknya itu lama, ngeteknya lama, jadi harus pakai audio recording. Terus sedikit ya yang perlu saya sampaikan bahwa tetap bersungguh-sungguh ya, tidak hanya untuk UTS ujian tengah semester atau ujian semester saja, di nilai-nilai harian itu juga tidak kalah penting, harus kita maksimalkan belajar. Karena apa? Karena waktu kita belajar itu nggak banyak di ini melalui Zoom meeting. Karena seharusnya memang kalian seandainya bisa, ya, karena buku ini kan sebenarnya bisa dipelajari sendiri. Kalian cari istilah-istilah yang kalian nggak tahu di Google, bisa belajar sendiri, terus nanti mengerjakan tugas yang ada. Namun kadang-kadang karena kita masih usia yang remaja ini ya, baru remaja, baru pubertas, itu kan untuk belajar harus dipaksa. Hanya kami ada di sini untuk mengingatkan, dan kami insya Allah tidak akan capek untuk mengingatkan kita semuanya, karena ini juga demi kebaikan. Tolong jangan sampai berputus asa. Belajar, tetap belajar ya. Jangan kita batasi kemampuan kita dengan masalah yang sebenarnya hanya sepele. Kadang-kadang, oh karena ini kayaknya saya tidak mampu nih belajar bahasa Indonesia. Jangan, belajar aja dulu. Ya, siapa tahu Allah menguji kita memang dalam keadaan yang susah dulu. Tapi ternyata nanti Allah mudahkan kita di kemudiannya. Itu ya. Oke, itu aja. Nanti mungkin bisa dilanjutkan lagi untuk sesi nasihatnya ini, sesi tausiahnya. Oke, baik, kita lanjutkan. Saya share screen-nya dulu. Ya, kita mulai dari bahasa Inggris nih. Oh ya, ini juga banyak nih yang nggak mengerjakan jam nih. Yang tugas jam-jam kemarin ya, kemarin. Kayaknya susah memang ya. Saya sampaikan juga materi ini memang susah. Karena apa? Karena ini kita belajar bahasa Inggris saja sudah susah, ditambah belajar matematika. Karena kita ngitung nih, kita ngitung. Kita harus ngitung. Kalau kita pakai metode US, gampang saja. Misalkan nih contohnya seperti yang ada di layar monitor kalian. Contohnya yang 430. Kalau pakai cara yang US yang atas, 430. Sudah jadi. 4 itu 4-nya, lalu 30 itu adalah 30-nya. 30, 30. Ya, sambil buka-buka bukunya yang dulu. Ketika kita mempelajari angka. 4 itu apa ya? Oh, 4. 30 itu apa ya? Oh, 30. Oh, udah jadi. Selesai. Nah, ini memang cara Amerika yang paling gampang nih. Seperti ini ya. US. US method. Metode Amerika. Tapi yang dipakai di seluruh dunia adalah cara yang ini, yang kedua. Meskipun sama-sama bisa dipahami. Kalian punya sahabat pena dari luar negeri pengen ngobrol masalah jam, ya ya beginilah, ini bisa dipahami semuanya juga. Itu yang kedua. Ini sambil lihat rekamannya aja ya. Kalau dijelaskan lagi nanti lamaan ini. Kita harus lanjut materi selanjutnya. Karena sudah ada yang menjawab. Kasihan yang sudah menjawab sudah belajar dengan maksimal. Kalau yang cara yang dua ini, kalian harus pahami ada istilah-istilah empat di dalam bahasa Inggris. Kalau di waktu tepat pakai o'clock, kalau di lebih setengah jam berarti pakai half, kalau lebih seperempat berarti a quarter past yang ada di sini, lebih seperempat itu lebih 15. Terus kalau kurang seperempat seperti contoh yang ada di sini, quarter to, kurang seperempat. Kalau tidak ada istilahnya seperti halnya 5-10 ini, 5-10 kalau pakai metode US yang paling gampang, atau 10 past 5, kita artikan dari belakang, jam 5 lebih 10. Penjelasannya lengkapnya adalah di pertemuan yang kemarin. Silahkan kalau punya semangat belajar dan pengen memperbaiki keadaan, belajar. Karena nantinya akan jadi rapot, nilai rapot itu nanti kalau sudah jadi, sudah ditulis oleh asatid, ustadz-ustadz kita, maka sudah jadi dan sudah dilaporkan ke lembaga, maka sudah tidak bisa dirubah lagi. Akhirnya yang ada tinggal penyesalan. Sedangkan nilai rapot itu nanti akan kalian nikmati, akan kalian jumpai selamanya, selama kalian hidup. Kalian nanti punya anak, anak kalian bisa lihat rapot kalian, dan ternyata ya anak untuk mungkin ada yang nilainya 60 nih mungkin di pembelajaran, salah satu pembelajaran. Terus anak kalian lihat, oh umi saya dulu dapatnya nilai 60, berarti saya seandainya dapat nilai 62 sudah lebih bagus daripada umi. Nah akhirnya jadi terjadi seperti itu. Harus belajar, ya, harus belajar dan memaksimalkan. Kalau memang ternyata oh
memang bisanya segini, ya kayaknya memang maksimal begini. Ya udah itu memang mau bagaimana lagi. Beda ya orang yang berusaha sama yang tidak berusaha. Beda. Rapat memang betul tidak bisa dirubah kalau sudah jadi nilai. Jadi yang ada adalah penyesalan. Baik itu tentang jam. Baik kita selanjutnya membahas tentang talking about dates. Membicarakan tentang tanggal. Tanggal ini otomatis kan nanti membahas tentang tanggal, bulan, dan tahun. Ya, tanggal, bulan, dan tahun. Ini contohnya Kartini Day. Kita sudah tahu ya, tanggal 21 April itu memperingati Hari Kartini. Apalagi sebelah kanan ya, Independence Day. Jadi hari Independence, hari kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus. Nanti kita akan bisa membuat tanggal yang seperti ini, dan tugasnya nanti adalah membuat seperti ini. Berkaitan dengan tanggal lahir ya, bukan ulang tahun, tanggal lahir. Jadi setelah pembelajaran ini nanti selesai, kita diharapkan bisa menuliskan tanggal lahir kita dan menyebutkannya, ya, menyebutkannya secara lisan. Ini juga ada Youth Pledge Day, ini Hari Sumpah Pemuda. National Heroes, baru saja kita melaksanakannya ini ya, beberapa hari yang lalu. Ini banyak yang melaksanakannya. Hari Pahlawan, 10 November. Baik, materi ini dimulai dari nama-nama bulan. Seperti biasa, ulangi setelah apa yang saya ucapkan. Saya percayakan pada kalian. Entah kalian mengikuti atau tidak, maka itu saya kembalikan pada kalian. Supaya apa? Menirukan cara baca ini supaya kita bisa mengetahui cara baca dengan baik. Ya. Ulangi setelah saya. Repeat after me. Repeat after me. Ulangi setelah saya supaya bisa membacanya. Biar nggak cuma pembelajarannya nulis saja. Mulai dari judulnya. Months of the year. Ulangi. Ya. Saya akan ulangi 2 kali. Months of the year. January. January. February. February. Hati-hati untuk selanjutnya ini. March. 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 April. April. May. May. June. June. Jadi ini beda ya. Kalau itu June, bukan Jul bacanya ini. Bacanya adalah July. July. August. August. September. September. October. October. November. November. Hati-hati ini sedikit beda, sedikit bedanya. Kalau yang lain banyak nih, Oktober, November, September sama nih. Cuma R-nya yang disamarkan karena memang orang Inggris nggak bisa ngomong R. Beda dengan kita jelasnya. Ini agak beda sedikit saja. December. December. Ya, cukup ya. Kalau pengen memperdalam lagi, silakan dibaca lagi atau diulang rekamannya nanti. Tuh bulan-bulan sudah urut ini semuanya ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Okay. Next, dates of the month. Ini ya. Kalau ini tadi bulan, months of the year, bulan-bulan di dalam satu tahun.
Ini dates of the month. Tanggal-tanggal di dalam satu bulan. Satu bulan. Tanggal sedikit beda nih dengan angka yang sudah kita pelajari dulu. Kalau yang kita pelajari dulu satu, itu kan bacanya adalah one. Ya kan? Terus kalau dua, itu adalah two. Terus tiga, lima. Lima itu adalah five. Six. Kan gitu. Beda. Ya. Kalau one, two, six itu contoh kalau menunjukkan angka dalam bentuk jumlah. Ya, angka dalam bentuk jumlah. Contohnya saya mempunyai 2 gelas. Saya mempunyai I have 2. Nah, duanya ini kan maksudnya 2 gelas itu jumlahnya gelas. Jadi itu glasses. Kalau misalkan saya punya 2 mobil, I have two cars. Two cars. Ditambahkan S karena jumlahnya lebih dari satu. Ya, sudah kita pelajari lah yang itu. Kalau 5 juga bisa. Saya mempunyai 5 rumah. I have 5 houses. Kayak gitu. Tambahkan S ya, jangan lupa kalau lebih dari satu tambahkan S. Namun kalau menunjukkan tanggal itu berbeda. Nah, bos, yaitu menggunakan bilangan urut namanya. Kalau dalam bahasa Indonesia, istilah bilangan urut itu adalah pertama, kedua. Jadi tanggal itu tanggal pertama, bukan tanggal satu, tapi tanggal pertama, tanggal kedua, tanggal ketiga, tanggal keempat, dan seterusnya. Ini sebenarnya kalau kita sadari itu ada angka yang hilang. Ini barisan yang sini hilang semua. Ini hilang semuanya. 1, 2, 3, 4-nya hilang. 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya juga hilang. 11, 12, 13, 14, 15, 16-nya juga hilang. Tapi kalau sudah kita tahu konsepnya, insya Allah gampang. Ya. Nah, biasanya kita pernah tahu ada angka yang dikasih ST, ada yang dikasih ND, RD. Tapi selain itu yang paling banyak ditambahkan TH, 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 TH semuanya. Terus tapi kalau 21 nanti ST lagi. 22 itu nanti ND. Ada ND-nya juga. Kalau 22. 22 ND ya. 23 RD lagi, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semuanya TH. TH semuanya. Nah, ini menandakan apa? Ini gampang sebenarnya caranya. Caranya gampang. Pokoknya kalau kita katakan di sana ada satuan yang jelas-jelas dibaca satu, misalkan angka 1, maka one-nya itu harus diganti dengan ST. ST ini dapat dari mana? Yaitu dari kata first, artinya pertama. Diambil dari 2 huruf terakhir. Semuanya diambil dari 2 huruf terakhir. Ini H ini juga kurang high ini. Salah cetak banyak ini. Maklum manusia ya. First itu diakhiri dengan ST, maka diambil 1 ST. Ini untuk membedakan satu yang tanpa ST sama satu yang ditambah ST. Kalau ditambah ST itu menunjukkan bacanya bukan one, tapi first. Terus untuk 2 ND, itu ND-nya diambil dari 2 huruf terakhir. Second, artinya kedua, tanggal kedua. Atau angka ini sebenarnya nggak hanya untuk tanggal ya, bisa untuk yang lain juga ini. Motor kedua gitu juga bisa. Third, RD diambil dari kata third. 4 nanti tulisannya adalah fourth. Ini diambil dari angka aslinya nih contohnya. 4TH. 6TH, 6. Dan seterusnya sampai 10 juga gitu. 10 juga gitu ya. 10 TH juga. Enggak ada angka 1, 2, 3. Enggak ada. Di angka 1 di satuannya ya. Maksudnya di satuannya. Ini 8 juga kurang H. Kenapa nggak ditambahkan T? Karena sudah ada T-nya. Nah ini kurang E juga. Oke. Lalu 11 ini kenapa kok enggak kembali ke ST? Katanya kalau di satuannya ada satunya kembali ke ST. Tidak ya.
Karena kata 11, 11 asalnya kan bacanya 11. Itu kan tidak ada one-nya. Nggak ada one-nya. Maka angka 12-nya juga ngikut. Kalau 11-nya aja nggak ada one-nya, maka 12-nya juga pakai TH semua. Terus 13 juga pakai TH. Intinya 11 sampai 19 atau 20 itu semuanya pakai TH. Barulah nanti kalau ke 21, ini kan bacanya seharusnya yang kita pelajari dulu 20, 21 ya kan, 21. Ada one ini ya saya maksud. Nah, kalau ada kata one-nya, one-nya diganti first. Sama ketika nanti mungkin kalian ingin mengatakan si Fulana ini ketika lomba lari maraton dia juara 101. Nah, ke 101. Posisinya ke 101. Maka 101 itu kan seharusnya 101. One itu 1, 100 100, maksudnya 100 100, one 1. Nah, itu mau bilang ke 101, maka menjadi 100 first. One-nya yang akhir diganti first. Pokoknya kalau ada one-nya. 11 kan enggak ada. 11 langsung 11 11, nggak ada 11 one, bukan. Ya, makanya ini kalau angka yang kemarin harus hafal. 23, 3-nya berubah menjadi third. Karena sudah 21 sudah pakai ST, berarti 22 juga langsung ND lagi RD. Yang lainnya pakai TH. Ya, pokoknya 4, 5, 6, yang ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, atau kosong di belakangnya itu pakai TH. Ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Kalau tidak, kalau ada ya, kalau tidak ada ya nanti bisalah sebenarnya dilihat dari videonya lagi penjelasannya. Ya, sambil hafalan sambil membaca. Oke lah, saya ini aja. Tugasnya nanti itu sebenarnya adalah membuat tanggal lahir masing-masing dengan kalimat seperti ini. I was born in, misalkan saya nih ya, saya lahir di tanggal 5 Oktober 1995. Berarti, nah formatnya kalau kita lihat di contohnya tadi itu dimulai dari bulannya dulu. Memang dalam bahasa Inggris begitu. Oktober, 5-nya pakai TH. Nah, insya Allah nggak ada masalah nih. Terus tahunnya 1995. Nah, ini buat kalimat seperti ini. Namun tugasnya nggak hanya demikian. Ada tambahannya nih. Tidak hanya demikian, kita harus juga bisa membacanya. I was born, nantinya akan seperti ini. On. Nah, nanti setelah tulis ini dikirimkan ke saya, kalian juga kirimkan voice note ya, voice note. Voice note cara membacanya. Tanpa video, nggak usah pakai video. Membacanya bagaimana? Seperti ini. I was born-nya sama ya, on-nya juga sama. Nah, cara membaca tanggal ini, meskipun bulannya yang ditulis di awal, tapi ternyata membacanya dari tanggalnya juga. The 5th of. Jangan lupa tambahkan of. Oktober. Tahun ini nanti kita akan pelajari di sini. Di halaman ini. Oktober. Kalau punya saya ya nih. 1995. Saya kasih contohnya dulu. Ini
Untuk yang dicetak biru ini nanti dipakai voice note ya jawabnya. Tulisannya ini biar saya tahu dulu maksud kalian nanti akan mengucapkan kalimat yang bagaimana. Nah, terus kalian nanti rekaman untuk menyatakan dalam bentuk lisannya bagaimana. Nanti seperti inilah gambarannya. Tuliskan satu kalimat, ya. Pakai langsung chat aja, nggak usah ditulis di kertas, nggak usah. Chat aja langsung dikirimkan ke saya. Nah, sebelum kita lanjut ke, kalau tanggalnya udah jelas ya, tambahkan tuh jangan lupa. Tanggalnya tinggal ngikuti aturan di atas atau lihat di buku kalian masing-masing. Terus ditambahkan off, baru ditambahkan Oktober ini bulannya. Kalau bentuk lisannya ini ya, bentuk lisannya. Terus untuk tahun, ini contohnya ada di saat 1995 ini, yang saya maksud, ini ada cara bacanya. Perhatikan nih, intinya kedua contoh ini saya bagi nih, cara atas dan cara yang bawah. Kalau yang atas ini pokoknya kurang dari 2000, 2000, susahnya nih, sorry. Pakai ini, 2K, 2000. Paham nggak sini? Coba saya tahu. Kurang dari 2000, maka pakai aturan yang atas. Sedangkan kalau lebih dari 2000 atau 2000 ke atas, 2000 sama dengan, ya, kita pakai cara yang bawah. Maksudnya bagaimana? Untuk menatakan ini ya. Saya kan di bawah 2000. Maka ini cara bacanya seakan-akan dipisah dua bilangan. Maka akan ketemu angka 19 dan 95. Ya, kalau di bawah 2000 maka 19 sama 95-nya dipisah bacanya. 19 bahasa Inggrisnya adalah 19. Bahasa Inggrisnya adalah 19. Lalu 95-nya 95. Ini kalau di bawah 2000. Tapi kalau kalian kan pasti di atas 2000. Kalau di atas 2000 maka caranya lebih gampang, insya Allah. Seperti yang ada di sini. Misalkan saat ini nih tahun 2023. Jangan dipisah seperti ini. Jangan. Ini caranya adalah seperti yang ada di sebelah sini. 2003, 2000, 2000, N tambahkan N ya. 3, 3. Ini juga gitu. 2000, N, jangan lupa ditambahkan N. 20, 2000 dan 2023. Itu caranya. Terus cara bacanya ya gitulah ya. Itu. Nanti disebutkan Lisa. Itu mungkin pembelajaran kita kali ini. Ada pertanyaan? Maafan ya, agak nggak interaktif hari ini. Saya agak pengen, agak pengen cepet. Saya istirahat lah. Nanti kita bisa sama istirahat di awal. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan sebelum nantinya kalian kesusahan lagi mungkin untuk mengerjakan. Kalau bingung diulang-ulang lagi penjelasannya. Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Tugasnya nanti saya akan tuliskan lagi di chat WA ya. Semuanya seperti ini. Nanti kalian ulang-ulang lagi. Sebenarnya ini seandainya dikerjakan setelah pembelajaran ini juga nggak habis 10 menit sebenarnya. Bisa. Ya. Tapi kalau memang enggak ya besok pagi lah. Kita banyak waktu. Jadi dikerjakan di senggang waktu, nggak harus hari Ahad ya. Biar enggak semuanya numpuk tugasnya. Nggak harus hari Ahad. Dikerjakan lebih awal lebih baik.